Melalui penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha atau PKW tahun 2021 di Kabupaten Sika, kami merekrut dan melakukan pemberdayaan kepada milenial yang putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi keluarga. Pelaksanaan program ini berlangsung selama 25 hari dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang dan dibagi dalam 9 kelompok. Untuk menghasilkan sebuah tenunan yang baik dan berkualitas, tentu harus melalui tahapan yang baik dan benar. Tahapan yang pertama adalah mengenal desain motif. Tujuannya agar dapat mengenali keseluruhan karakteristik serta maksud di balik aneka motif yang ada. Dibuat untuk praktek membuat selendang seperti ini ya. Yang kita inginkan itu adalah adik-adik bisa menghitung jumlah liwar atau siwang di setiap gambar, sehingga pada saat proses mengikat kita sudah tahu berapa banyak jumlah benang atau mekat atau liwar yang harus di goan di atas pelapan pemidang. Yang kita tekankan di dalam pelatihan ini, minimal adik-adik semua bisa membaca gambar dan mulai mengikat di atas benang yang sudah di goan di atas papan pemidang. Pada saat pencelupan dan proses pembuatan warna itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beberapa warna dalam satu motif. Tahapan kedua adalah pengenalan bahan pewarna serta teknis pewarnaan. Ada pewarnaan dengan menggunakan bahan kimia dan ada yang menggunakan bahan alam. Materi ini diharapkan nantinya para peserta dapat mengetahui jenis-jenis bahan pewarna serta teknis mencampur atau memadukan bahan pewarna, baik itu pewarna kimia maupun pewarna alam. 22 poin ini saya sudah ikat motif semua dengan jumlah 22 poin. Berapa takaran obat untuk bak 1, yaitu naftolnya berapa? Berapa? 11 karena ya 22 poin saya ikat, maka saya bagi 2 dulu. Ingat, tero selalu setengah dari naftol. 5,5. Jadi ingat naftol 1 maka teronya harus setengah dari naftol. Tidak boleh kurang dari itu atau dia lebih banyak dari naftol. Itu bisa paham. Nah, sudah sudah bisa paham? Kami juga mau mengajarkan bagaimana mencampur obatnya ada 2. Yang selama ini kan hanya satu tunggal-tunggal saja. Tidak pernah ada yang campur-campur. Biasanya mau celup warna hitam, biasanya pakai asbo itu. Hasilnya hitam kebiru-biruan. Hitam pekat, maka obat bak 1 ada 2. AS tambah ASG, bak 2-nya hitam B. Pewarnaan alam. Jadi adik-adik mereka, kakak mereka sudah lihat di depan ini sudah ada beberapa contoh bahan-bahan pewarna alam. Jadi pertama, apa itu pewarna alam? Jadi pewarna alam itu pewarna yang menggunakan bahan pewarna alam yang ada di sekitar kita berupa akar, batang, daun, tumbuh-tumbuhan. Itu yang kita sebut pewarna alam, bahan pewarna alam. Jadi kita pakai akar, batang, daun, tumbuh-tumbuhan.
bahan pewarna. Jadi untuk warna biru itu kita menggunakan daun nila. Daun nila kita campur dengan kapur sirih. Kapur sirih itu fungsinya itu untuk membangkitkan warna. Jadi yang ini daun Fuji, itu untuk warna hijau. Kita juga bisa pakai daun kacang hutan, bisa juga pakai daun mangga. Tetapi percampurannya itu nanti kunyit dengan batang kulit mangga. Sama juga untuk perminyakan juga sama, nanti pakai ditumbuk. Akar mengkudu juga sama, tumbuk. Daun ini juga sama, nanti daun ini harus ditumbuk halus seperti tepung. Supaya waktu percampuran itu dia larut di air, kalau tidak dia tidak larut. Kadang orang menyatakan bahwa pewarna alam itu agak sulit dan itu kita tidak bisa mengerjakan. Sebenarnya untuk proses pewarna alam itu pengerjaannya itu sebenarnya sangat gampang. Karena bahan yang kita gunakannya itu ada di sekitar kita. Tahapan ketiga adalah mengenal alat tenun serta cara menenun. Peralatan menenun itu sendiri terdiri dari 1. Kleo atau seler. Alat ini berfungsi untuk menggulung benang. 2. Aip lapan. Alat ini berfungsi untuk merentangkan benang agar mudah diikat motifnya. 3. Ekur. Alat untuk membantu mengatur jalur benang. 4. Bolen berfungsi sebagai pemisah benang tenunan. 5. Air atau punyai. Alat ini berfungsi untuk menahan pinggang ketika menenun. 6. Aigemer atau lorung. Alat ini berfungsi untuk menjepit benang lungsing dan penahan hentakan dalam menenun. 7. Tali pine. Tali yang digunakan untuk mengikat pine dan aigemer. 8. Aipati. Semacam pedang tenun untuk merapatkan pakan pada benang lungsing. 9. Tuun. Berfungsi untuk membatas bagian tenunan serta penahan kaki saat menenun. 10. Tunger. Tongkat penyangga dan penahan aituan. 11. Aituan. Kayu penahan bagian tepi tenunan yang terjauh dari penenun untuk benang lungsing tenunan. 12. Legung. Berbentuk tabung dan berfungsi untuk mengisi gumpalan pakan agar mudah melewati jalur benang lungsing. 13. Patilalan. Penyangga pedang tenun ketika mengganti benang pakan. 14. Hegin. Duri dari hewan landak yang digunakan untuk merapikan benang saat tenun. 15. Poman. Air yang digunakan untuk membasahi benang pakan saat tenun. 16. Lodon. Kumparan benang pakan yang dililitkan pada bilahan bambu. Ada tenunan, dia dijepit posisinya seperti ini. Jadi dia nih dapat berbunyi, pertanda ada kegiatan menenun di situ. Jadi kalau misalnya menenun di rumah, kalau bunyi tuan, aituan orang biasa bilang kalau bunyi aituan berarti oh itu ada kegiatan di rumah itu ada penenunnya. Bunyi tidak? Bunyi ketika hentak. Jadi saat kita menarik ini, dia akan bunyi kan? Legung juga. Jadi ini legung. Benangnya mengikuti, ya. Jadi fungsi legung ini hanya sebagai pelindung dan pelancar untuk dia menuju ke arah kiri. Ini sedikit lebih besar daripada ekur, ya. Jadi ini fungsinya dia biasanya berada di atas, ya, dan digabungkan dengan hawen, ya, yang tidak rapi pada tenunan. Kita bisa bantu dengan cara merapikan pakai hegin. Tadi heti ya, istilah itan. Oh ya, heti leoti benang yang kaki
akuei, kita tarik kembali. Kalau sudah tidak nyangkut, jalannya sudah mulus, berarti fungsi hagingnya stop sampai di situ. Haging ini duri dari babi landak untuk merapikan benang saat tenun. Misalnya di kaki, lalu seperti ini ya. Nah, ini namanya apa? Ya, jadi dia sampai banyak-banyak, lalu diisi di sini ya. Fungsinya dia merapatkan antara aigemer dan pine. Ini istilahnya seler ya, adik-adik ya. Seler, reong ya, sama kleo ya. Nah, kleo. Jadi ini fungsinya untuk kita goan benang ya. Nah, jadi gulung benang. Nah, gulung benang di sini biasanya kita lilitkan di batu, atau ada yang juga pakai apa namanya, kemiri, atau ada yang pakai apa, batu, Nah. Waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu produk tenunan sangat relatif. Tergantung kepada bahan pewarna apa yang digunakan. Jika menggunakan bahan pewarna kimia, waktu yang dibutuhkan kurang lebih 7 minggu. Sementara jika menggunakan bahan pewarna alam, proses produksi akan sedikit lebih lama, kurang lebih 3 bulan, karena harus menunggu proses oksidasi agar bahan pewarna benar-benar tercampur dan menyatu. Demikianlah keseluruhan proses dari awal hingga akhir untuk menghasilkan sebuah produk tenunan yang baik dan berkualitas. Selamat berkarya. Jadilah pewaris nilai luhur para pendahulu agar lebih bermanfaat dan bernilai guna bagi kita dan generasi selanjutnya.